wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Silamawati, mahasiswa PDSD semester 7. Hari ini saya akan melaksanakan praktikum IPA yang kedua, yaitu mengenai simbiosis. Saya akan mengamati terhadap simbiosis yang terjadi di lingkungan sekitar saya. Nah, ini adalah contoh dari simbiosis mutualisme yang terjadi di lingkungan saya. Di sini ada kupu-kupu dan juga tanaman, di mana kupu-kupu dan juga tanaman ini adalah hubungan dua makhluk hidup yang saling memberi keuntungan, di mana kupu-kupu akan memperoleh nektar dari tanaman, yang mana nektar ini adalah sumber makanan untuk kupu-kupu, dan tumbuhan pun tidak dirugikan, melainkan akan diuntungkan karena kupu-kupu akan membantu proses penyerbukan dalam proses perkembangbiakan tanaman. Nah, selanjutnya yaitu adalah simbiosis komensalisme yang terjadi di lingkungan saya. Di sini ada ikan koi dan juga tanaman hias. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan dua makhluk hidup yang mana satunya memperoleh keuntungan dan yang lainnya pun tidak dirugikan ataupun diuntungkan. Di sini ada ikan koi dan tanaman hias. Pada hubungan ini, ikan koi tidak dirugikan dengan adanya tanaman yang disimpan di atas palang kolam ikan koi. Sedangkan untuk tanamannya sendiri, ia akan menerima keuntungan yang mana tanaman itu akan mendapatkan tempat yang cukup strategis dalam membantu dan mempermudah proses fotosintesis. Selanjutnya, pada pengamatan kali ini saya juga memperoleh contoh dari simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini merupakan hubungan dua makhluk hidup yang mana yang satunya akan memperoleh keuntungan sedangkan yang lainnya atau yang menjadi inangnya akan dirugikan. Di sini contoh simbiosis parasitisme yang terjadi di lingkungan saya ada hubungan antara lalat dan juga tanaman daun bawang. Pada hubungan lalat dan tanaman daun bawang memiliki hasil yang salah satunya akan memperoleh keuntungan, sedangkan yang lainnya akan dirugikan. Nah, pada hubungan antara lalat dan tanaman daun bawang, untuk lalatnya sendiri dia akan memperoleh keuntungan dengan mendapatkan makanan dan juga tempat berkembang biak. Sedangkan untuk tanaman daun bawang, dia akan dirugikan karena jaringan dari daun bawang akan tergerogoti oleh lalat sehingga menjadi rusak. Jaringan daun bawang ini menjadi rusak karena disebabkan oleh lalat yang menggerogoti daun bawang untuk menyediakan tempat berkembang biak lalat itu sendiri, yang nantinya telur dari lalat yang sudah disimpan akan berubah menjadi larva dan larva tersebut akan ikut menggerogoti bagian atau jaringan dari tanaman daun bawang, sehingga nantinya tanaman daun bawang tidak akan berkembang dengan baik. Nah, ini adalah tabel hasil pengamatan saya terhadap simbiosis yang terjadi di lingkungan sekitar rumah saya. Di sini ada hubungan antara kupu-kupu dan juga bunga atau tanaman, yang mana hubungan ini merupakan hubungan dari simbiosis mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan. Kemudian di tempat saya juga ada hubungan antara ikan koi dan juga tanaman hias yang berada di atas palang kolamnya. Di sini termasuk ke dalam hubungan simbiosis komensalisme, yang mana yang satunya memperoleh keuntungan sedangkan yang satunya lagi tidak memperoleh keuntungan ataupun kerugian. Dan yang terakhir adalah simbiosis parasitisme. Di lingkungan saya yang terjadi untuk simbiosis parasitisme ini, di sini ada lalat dan juga tanaman daun bawang. Saya cukupkan sekian untuk pengamatan simbiosis di lingkungan sekitar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.